Islam radikal ini ada diawali oleh FPI. Cuman menariknya pengikut mereka lumayan banyak loh, Bib. Ini kan Tuhan dibuat permainan oleh hanya sekelompoknya Rizik aja. Seperti yang tahu Tuhan itu cuma Rizik. Kan Rizik sendiri ngakui, pengikut saya itu orang awam. Orang awam, oke. Okay. Kalau orang waras nggak ada yang mengikuti. Emang mayoritasnya benci saya. Sampai saat ini masih dibenci. Oh banyak. Assalamualaikum, Bib. Apa kabar, Bib? Waalaikumsalam, baik, kabar baik. Bib, seorang Habib gitu ya. Aku melihat penampilan Habib itu cukup nyentrik nih, Bib, dengan rambut kribo dan pakaian ala kadar itu. Apakah Habib nggak harus berpenampilan seperti ulama pada umumnya, Bib, atau gimana, Bib? Iya, saya ini nggak berprofesi sebagai ulama. Saya nggak mau menggelarin diri saya sebagai Habib yang dalam arti keulamaan. Jadi saya hanya orang biasa aja. Saya cuma hanya pemerhati, apa yang ada di pikiran saya sampaikan aja. Jadi banyak orang menganggap saya itu dianggap ulama. Saya bukan ulama. Saya bukan bergelar Habib. Jadi jangan memandang saya itu Habib. Kalau pembicaraan saya salah itu silahkan dibuang. Kalau benar ambil aja. Kalau Habib bukan nggak mau dibilang ulama atau nggak mau dikatakan pemuka agama, lantas background Habib sendiri apa sih, Bib? Saya cuma hanya pemikir aja. Saya suara rakyat yang saya hanya tahu Islam sedikit. Coba saya ingin menyampaikan. Karena sesuatu hal bagi saya ini perlu saya luruskan kan. Saya nggak berprofesi dakwah, nggak ada sama sekali. Nah, tapi nih menurut Habibnya, seharusnya seorang Habib itu seperti apa sih dari sisi penampilan, perilaku gitu? Sebetulnya kalau yang namanya Habib itu harus dia tutur kata baik, mengajak kebaikan, tidak provokatif, mendamaikan. Karena kakek-kakek saya itu dakwahnya itu dulu begitu. Tidak ada yang radikal itu sama sekali. Oh, enggak ada sama sekali. Menghakimin orang itu mungkin enggak. Apalagi pemerintah. Oke. Nah, nih Bib, beberapa waktu lalu nih Bib, pernyataan Habib nih lumayan cukup keras nih Bib terhadap Habib Bahar bin Smith. Ya. Memangnya di mata Habib sendiri sosok Habib Bahar bin Smith seperti apa sih, Bib? Kalau dalam pandangan saya, pengetahuan saya tentang leluhur saya dan Islam, Bahar Smith ini sudah menyimpang dari Islam. Menyimpang. Dia cara dakwahnya itu sudah jauh dari akhlak Nabi dan akhlak kakek saya. Dan ilmu-ilmu yang dia sampaikan itu sama sekali. Dia menyerang sana kemari, menyerang Pak Dudung ini. Jadi mau kesannya dakwah itu bukannya membakar orang baik, ingin mengajarkan permusuhan. Ini bukan jejak Nabi, bukan jejak leluhur saya, dan bukan Islam. Pada akhirnya kan Habib Bahar bin Smith ditangkap dan ditahan oleh kepolisian. Habib setuju dengan atas penangkapan beliau? Sangat tepat sekali, harus ditahan. Seringkali dia itu setiap gerakannya dia menganggap ini jihad Islam. Dia ingin mengaruhi orang awam, ini jihad Islam. Saya ingin menegakkan keadilan. Loh, dia sendiri nggak adil loh. Tingkah laku dia tuh nggak adil. Memprovokasi, mengadu domba anak bangsa. Itu nggak Islami dan itu nggak adil. Jadi apa sih? Kasusnya dia tuh semuanya kriminal. Gebukin anak kecil. Gebukin supaya grab. Kok begitu bisa teriak Allahu Akbar itu apa? Kok begitu bisa menyalahkan pemerintah katanya kriminalisasi ulama? Yang mana? Kalau misalkan tokoh NU atau Habib Lutfi itu ditahan, boleh. Sefigur dia itu kriminalisasi ulama. Lah ini kalau Bahar ini emang kriminal. Cuma dibumbuin agama dengan jubah, agama dengan label Habib. Artinya proses pengambilan itu sudah tepat dilakukan. Oh, sangat tepat. Kenapa? Dia ini kalau misalkan Bahar ini salahnya cuma personal, saya nggak pernah membicarakan aibnya dia loh. Iya, betul. Saya kalau aib itu urusan personal. Tapi kalau orang sudah mengganggu orang lain, ini harus dilawan. Ini dosa sosial. Seringkali dibilang saya katanya menghibah. Bukan saya menghibah. Saya ingin melawan gerakan-gerakan, ingin memecah belah bangsa, mengadu domba anak bangsa. Itu aja. Kalau Bahar itu bicara sendiri, mau ngatain siapapun saya diemin. Tapi setiap ceramahnya itu ingin mengajak orang permusuhan. Nah, menarik Bib, tapi kan dia punya cara berceramah sendiri dengan cara seperti itu. Apakah dibenarkan atau gimana, Bib? Atau mereka punya ininya masing-masing, cara masing-masing? Islam itu punya aturan. Jadi belalah Islam sesuai dengan aturannya. Jangan pakai aturan sendiri. Berdalih ini harus keras apa, nggak ada. Jadi jangan Islam dengan menurut karepnya dewe kan, bisa hancur. Atau para Habib sendiri punya cara berdakwah masing-masing. Nah, makanya itu lihat dong.
Kan kita dikasih akal. Kita boleh lihat banyak ulama, ada perbedaan. Selama dia itu tidak mengarahkan permusuhan, selama dia itu tidak ingin mengancam sendi-sendi negara, selama itu dia tidak ingin mengadu domba anak bangsa, itu kita toleransi perbedaan pendapat nggak apa-apa. Tapi kalau dengan bahasa serampangan, ngatain orang bodoh, terus bicara kotor di maulud, ini apa? Ini sudah keluar dari Islam. Tapi narasi-narasi jihad sering digaungkan, Bib. Nah, itu jihad. Jihad itu apa sih? Yang namanya jihad itu jihad terbesar, jihad akbar itu di Islam itu jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri. Nah, di diri kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak membangkang. Jadi nggak perlulah kita beragak suci, ingin melawan pemerintah yang baik, mau melawan tokoh pemimpin kasat dengan cara-cara yang kotor. Ini bukan Islami. Jadi jihad itu tidak harus dengan pedang. Lantas? Nah, dengan apa? Dengan gerakan memerangi diri sendiri. Kita berbuat, mengajak orang baik. Seperti kita ini bicara itu juga jihad. Ya. Kenapa? Ingin menyampaikan suatu kebenaran. Baik. Berarti apa yang dilakukan nggak termasuk dalam jihad, Bib? Meskipun membawa mengatasnamakan jihad senjata itu melawan. Ini pemerintah kita ini baik. Apa yang mau dijihadin? Ini negara ini sudah berpihak ke Islam. Apa yang nggak diurus sama di Indonesia Islam? Haji semua diurus, semuanya diurus Islam. Nah, ini mau dijihadin apa lagi? Ini tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Kalau negara itu dalam keadaan damai, kita membuat makar atau keributan, itu terkutuk. Kenapa? Peperangan zaman Nabi itu perang itu suatu hal jalan terakhir. Karena apa? Kalau sudah mau dilawan oleh musuh, baru dia perang. Artinya sebelum melakukan perang ada cara-cara banyak. Iya. Kita mengajak kebaikan orang harus dengan cara baik dong. Menurut Habib sendiri, Bib, Habib Bahar sendiri itu bisa dikatakan sebagai pemuka agama nggak sih, Bib? Kalau saya sih maaf ya, dia bukan pemuka agama. Tapi cuma dia ini hanya modal nasab. Habib pernah mondok sebentar, bisa bahasa Arab, baca buku-buku, dia keluar-keluar. Tapi dia nggak menggunakan akalnya. Pemuka agama itu bisa menggunakan akalnya, bisa mencerna, bisa memahami Al-Quran. Kalau sekarang ini banyak ulama-ulama itu hanya modal sorban, peci, baca buku kecil, ceramah, bahasa Arab, jadi ulama. Ini bukan ulama. Zaman dulu tuh Habib itu cuma sedikit toh. Dikit, Bib, ya? Dikit di Jakarta tuh satu. Itu takut jadi Habib tuh. Kenapa? Habib tuh nggak hanya ceramah aja, perilakunya tuh lebih penting. Itu penting. Kenapa? Dia diikutin orang banyak. Loh, bayangkan aja seperti Bahar tuh bicara ngelotot, ngatain orang. Loh, ini pantas digelarin ulama. Ulama itu bukan hanya bicara, tapi bentuk perilaku yang santun juga. Ya mungkin kerasnya Habib Bahar 11-12 atau tidak jauh berbeda dengan Habib Rizik sendiri dengan Bib, ya. Itu turunannya lah. Nah, mereka melakukan hal tersebut dengan alasan nahi mungkar. Menurut Habib seperti apa, Bib? Nahi mungkar itu, kalau saya mau nahi mungkar yang dilakukan oleh Rizik dan Bahar ini tidak pernah diajarkan leluhur saya seperti dulu. Tidak pernah diajarkan sama sekali? Sama sekali tidak ada satu. Ini dengan cara mukul orang nggak ada. Nggak ada dakwah mukul orang. Seperti warung digebukin puasa. Ini nggak boleh intervensi ke orang. Yang boleh kita cegah dengan kekerasan itu apa? Apabila Anda mengancam saya. Anda mengancam orang lain. Saya harus lawan. Tapi selama tidak ada ancaman musuh, sudah biarkan masing-masing. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Kalau saya mau ngajak Anda menjadi baik, saya punya keyakinan apa? Kalau saya ngomong apa? Anda jadi baik. Kalau sekiranya saya ngomong Anda nggak jadi baik, itu dosa saya ngajak kebaikan. Jadi punya keyakinan itu jadi baik. Artinya ketika kita merasa terancam baru kita boleh bertindak. Pokoknya apapun tindakan fisik atau apapun yang bisa merugikan orang lain. Kalau dalam hal keyakinan, nah Allah aja ngasih kebebasan loh. Ngasih kebebasan, masing-masing bertanggung jawab. Bib, kan para habaib di Indonesia dinaungi oleh Alawiyah gitu kan ya. Ini kan sepak terjang mereka sudah terlalu lama, Bib. Apakah nggak ada sikap dari yang menaungi tersebut? Jujur, saya tuh juga menyesal dengan lembaga Arobitoh itu. Kok tidak punya empati atau kritis terhadap anak naungannya yang beleber Habib ini. Harusnya kalau dia tuh paham, dia juga berakal,
kan tahu gerakan Rizik dan Bahar ini tidak benar. Harusnya dia tuh sikapin. Kenapa saya bilang tidak benar? Makin resah negara. Apa sih yang digerakkan sama Rizik? Bukan Islami bagi saya. Dia cuma hanya kendaraan politik. Berjubah Habib. Lihat aja waktu kemarin Pilpres. Masa ada ijma 1, 2, 3. Ini kan Tuhan dibuat permainan. Oleh hanya sekelompoknya Rizik aja. Seperti yang tahu Tuhan tuh cuma Rizik. Apakah NU, Muhammadiyah? Semua nggak suka oh. Lah, harusnya Arobito ini bisa cepat mensikapi. Tegur Rizik. Malah yang saya lihat malah agak dibela. Agak dibela justru. Agak dibela. Katanya dipenjarakan tuh nggak bener. Lah ini kan susah kan. Ya mungkin menurut mereka ya apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Dah berarti kalau dia membela, dia menyalahkan pemerintah dong. Kan ini hukum, kita ini negara ini konstitusi. Sudah punya aturan hukum. Mustahil pemerintah tuh memasukkan ada masalah. Ada masalah. Coba kalau Rizik itu bukan Habib atau Bahar bukan Habib, pasti Arobito menolak. Pasti. Iya. Alasannya tapi karena apa, Bib? Ya, nggak tahu mungkin apa karena kesaudaraan, kedekatan nasab. Kita harus jadi saksi yang adil di atas agama dan suku. Kita harus berani mengatakan kalau andaikan bapak saya salah, saya akan katakan ada riwayat Nabi. Andaikan putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Di sini maksudnya Nabi itu apa? Nabi tidak toleransi dengan ketidakadilan. Nabi tidak toleransi dengan kebatilan. Sekalipun anaknya akan dihukumi. Harusnya Arobito itu berlaku seperti Nabi itu. Harusnya, Bib ya. Iya dong. Cuma berkenyataannya? Kenyataan pasif, tidak ada gerakan. Pasif, tidak ada gerakan. Loh, banyak orang menanyakan ke saya, kemana Zen kok Arobito nggak mensikap ini? Sementara negeri ini lagi digonjang-ganjing oleh segelintir Habib dan Arab. Ini kan harusnya Arobito turun tangan dong. Padahal udah berlangsung cukup lama gitu. Iya. Saya tuh curiga gerakannya Rizik ini banyak orang antek-antek di belakang yang ingin memanfaatkan. Karena negeri ini mayoritas muslim, paling enak kalau membuat gaduh pakai agama. Agama. Cuman menariknya pengikut mereka lumayan banyak loh, Bib. Ya kalau mau bicara, kita tuh harus ngikutin kebenaran, jangan ngikutin mayoritas. Lah, kalau orang tuh kalau banyak bukan berarti benar. Dan banyak pengikutnya Rizik dan Bahar ini kan Rizik sendiri ngakui, pengikut saya itu orang awam. Orang awam, oke. Kalau orang waras nggak ada yang mengikuti. Kalau mau dihitung pengikutnya Rizik ini nggak ada sekian 0,0%. Orang yang waras lebih banyak menolak, cuma nggak bicara. Bicara ya. Bib, seandainya kali Bib, misalnya Habib Rizik atau Habib Bahar bukan tidak memiliki nasab langsung dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin nggak sih akan banyak pendukung seperti ini, Bib? Atau mungkin nggak dia akan bersikap keras seperti ini? Maksudnya kalau ya, mereka kan banyak pengikutnya karena dianggap mereka itu mengikuti Rizik dan Bahar itu. Ada sebagian penduduk di Indonesia ini yang begitu menyintai Habib. Akhirnya apa? Mereka sudah nggak pakai filter lagi. Pokoknya kalau Habib siapapun ngomong didengar. Siapapun Habib. Padahal Habib itu bukan jaminan kemuliaan. Habib itu bukan segala-segalanya, bukan manusia suci. Jadi lah, seperti Rizik dan Bahar ini lakunya di lingkungan orang Arab. Awam-awam aja. Ya. Kalau ada sebagian Habib yang dukung, ya mungkin kalau saya lihat sih karena nasab aja. Karena nasab aja? Karena nasab aja. Banyak Habib yang waras tuh menolak Rizik dan Bahar. Ya contohnya sajalah tokoh kita Habib Lutfi bin Yahya, Habib Quraish bin Yahya. Apa mereka bersekutu dengan FPI? Tidak, mereka menolak gerakan ini. Amat sangat menolak, Bib. Jelas. Seperti tokoh yang hebat juga dari Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif itu. Bagi saya idola yang mereka-mereka yang berani bersuara. Karena apa? Semata ingin menjaga NKRI. Gus Dur menolak Rizik. Ini semua karena demi menjaga NKRI. Jangan diadu domba, itu aja. Bib, sikap Habib Rizik dan sikap Habib Bahar sama gitu, Bib. Aku sih mikirnya gini, apakah mereka punya suatu keilmuan atau suatu apa sehingga membenarkan perilaku-perilaku tersebut, Bib? Kalau ilmu sih saya lihat nggak ada ilmu. Apa sih yang didakwahkan oleh Rizik? Apa? Keluar Bahar, apa? Ngajak orang benar, perang. Dia katanya beralasan, saya juga ada dakwah yang baik. Loh, terus kalau ada yang baik, yang salah harus dibenarkan? Kan tidak dong. Apa arti saya cuma menanam kebaikan kecil, tapi saya merusak segala-galanya? Begitu apa karena kebencian dengan pemerintah saat ini? Jelas. Ini, kalau saya menduga ini, semua ini hanya digerakkan oleh kepentingan politik. Mau kubu yang nggak suka dengan Jokowi itu mendukung semua Rizik.
Apapun itu, apapun hampir diajak ke podcastnya oleh seorang Raffi Harun yang dulu saya lihat intelektual, yang saya lihat hebat, yang saya banggakan. Kok jadi downgrade Raffi Harun hanya untuk mengundang Bahar? Malah kesannya apa? Membenarkan. Nggak ada kritik dari Raffi Harun terhadap Bahar. Menganggap Bahar itu segala-galanya. Lah ini saya lihat apa? Ada gerakan-gerakan ingin digunakan apa? Jargon politik nanti. Karena kalau bukan Habib, nggak bisa bawa massa. Iya. Nggak bisa bawa massa. Coba kiai-kiai yang non Habib yang ikut di 212 tanpa rizik nih, dia nggak didengar. Nah di sini dimanfaatkan Habib ini apa akan dijual, diginjong apa, digerakkan, hanya ingin mengganggu kepemerintahan yang saat ini oleh mereka-mereka yang sakit hati. Bib, mungkin aku mohon maaf Bib kalau misalnya Habib Rizik dan Habib Bahar keras terhadap pro pemerintahan. Sebaliknya gitu, Habib sendiri keras terhadap mereka gitu kan. Mohon maaf, apakah sama nggak sih kalau gitu? Gini aja, kita ini kan hidup punya perbandingan hidup. Kita punya presiden sebelum Jokowi. Kita lihat pakai akal, apakah Jokowi ini membawa keburukan? Lihat aja, semua negara provinsi dibangun sama Jokowi. 1 periode Jokowi itu, kinerja Jokowi itu bisa melampaui presiden sebelum yang dari awal. Ini orang kerja keras, 24 jam. Kok sekarang dikasih stigma anti-Islam? Emang sebelum era Jokowi itu tidak ada gerakan agama. Belum matang untuk ketika itu ya. Tidak. Lah, sekarang kenapa pas Jokowi baik ada gerakan agama seperti 212? Berarti apa? Mereka ini ada digerakkan oleh orang-orang yang dirugikan oleh Jokowi. Yang mungkin koruptor kelas kakap ketangkep, yang dulu mungkin dapat proyek negara mudah, sekarang dipersulit. Itu aja. Nabi Muhammad pun juga gitu. Dari pertama lahir sampai mati itu dimusuhin. Oh, gitu. Diperangin. Kenapa? Membawa kebenaran. Kalau saya tuh ngasih makan orang, nggak ada yang merangin saya. Tapi kalau saya ingin mengajak orang yang buruk jadi baik, mau menegakkan kebenaran seperti Jokowi, ini keluar musuhnya semua. Apalagi sekian lama itu dibiarkan korupsi dibiarkan, semua dibiarkan. Datang sosok seperti Jokowi, terus ingin mendobrak. Habib cukup keras nih, coba dalam artian saya bukan keras. Saya bicara yang sebenarnya. Seringkali saya itu dibilang keras. Kalau saya menghadapi orang-orang yang begini, yang keras, maksud saya melawan dibilang keras. Oke. Ya dong. Kalau dia tuh baik, saya nggak keras kok. Karena dia sudah mengganggu, ingin menggerakkan, ya saya harus bicara keras dong. Seperti anak Anda kalau mau jatuh ke kali, pasti Anda bentak dong, Anda trompat kan. Nah, artinya kan maksud saya Habib kan sudah cukup lama nih mengkritisi pergerakan FPI dan Habib Rizik Bahar. Habib mulai merasa tersinggung, merasa apa ya, bergerak itu. Saya nggak pintar aja, saya cuma punya niat baik. Saya itu pertama, emang Islam radikal ini ada diawali oleh FPI, sebelumnya nggak ada. Yang terbuka nggak ada. Itu mulai awal itu saya sudah nggak suka. Saya bilang ini bukan Islam caranya begini. Sederhana aja lah. Saya pakai leluhur saya. Ini nggak ada leluhur saya satu. Kalau mau pakai cara Islam, ini juga nggak ada jejak Nabi begini. Dengan koar-koar, mengancam. Seperti Islam tuh marah. Seperti horor. Akhirnya orang lama-lama apa? Jadi nggak simpatik sama Islam. Yang Islam pun jadi males beragama Islam. Kalau emang Rizik dan Bahar ini benar, jadi males. Banyak orang lari dari Islam. Lah, ini saya kritisi. Saya seorang diri mungkin Habib pada saat itu. Saya juga dibenci sama orang, dibilang saya ekstrim ini semua. Saya lawan aja. Dan fakta sampai ini hari, itu puluhan tahun loh. Fakta ini hari, lihat gerakan Rizik nih. Tapi pernah menegur langsung ke mereka sih, Bib? Saya tidak pernah menegur. Mereka tahu saya pasti. Tahu. Ada orang sering nanya, kenapa nggak Tabayun datengin? Loh, kok apa terus kalau orang tuh salah dikritik, harus yang benar sudah datengin. Yang tidak benar datengin dong. Nabi Muhammad itu, keluarga Nabi semua itu, tiap hari mendatangi rakyat kecil apa? Ingin tahu keluhannya apa. Padahal Nabi itu tidak ada salah. Lah, ini mungkin harusnya seperti Rizik dan Bahar, kalau dia punya hati yang bersih, telinga bersih, dia datengin. Kalau saya datengin kepada mereka, loh, saya mengukuhkan kejahatannya dong. Dia harusnya mendatengin ke NU, ke Muhammadiyah, Kenapa kok mereka nggak sepakat?
Ini gerakan. Nah, seringkali saya dibilang apa? Katanya ente Zen 11-12 dengan Rizik. Oke, berarti Rizik salah dong kalau bilang 11-12. Saya tanya kepada mereka, kenapa nggak Anda tuh mengkritik Rizik, menasihatin? Kok hanya saya? Saya ini cuma suatu akibat aja dari adanya sebab ini. Mereka cuma ngeritik saya, nggak boleh, tapi mereka nggak ada yang berani, sekatu pun. Saya lihat nggak ada orang Habib, Arab, siapapun yang berani ngeritik terbuka kepada Rizik dan Bahar. Kenapa sih, Bib? Dia nggak tahu lagi, mungkin takut. Saya ini cuma takut. Kenapa? Mereka ini cuma hanya mementingkan apa? Pribadinya sendiri, egois. Mereka nggak mau masuk ke kancah perlawanan terhadap ketidakadilan. Emang ada risiko dibenci. Itu bagi saya apa? Itu bukan orang beriman. Orang benar, dia diam terhadap kebatilan. Kata Rasulullah apa? Dia seperti pelaku batil. Agama itu pemberontakan. Nabi itu menegakkan keadilan. Lah, ini lihat Rizik ini, dia nggak suka tapi dia cuma diem. Tapi anehnya apa? Saya dikritik katanya kasar. Loh, kenapa kok Anda nggak pernah ngeritik ini si biang kasarnya nih Rizik dan Bahar? Apa karena saya ini orang miskin? Apa saya nggak punya apa-apa? Atau mungkin saya nggak punya kekuatan? Lah, itulah kemunafikan orang beragama. Tapi seandainya diajak bertemu gitu, atau sebaliknya gimana, Bib? Tuh, kalau ketemu saya akan sampaikan. Saya tidak akan tunduk dengan tekanan siapapun. Untuk saya mengatakan diri saya itu salah, andaikan saya ini benar, saya yakin benar, saya takut mengatakan diri saya salah, saya nggak akan. Apapun resiko saya lakuin. Saya nggak mau tunduk dengan kebatilan. Saya berjalan ini hari pakai akal, pakai ilmu. Saya menolak sepak terjangnya ini radikalisme ini yang sudah keluar dari Islam. Saya ada risiko saat ini. Mungkin banyak orang Arab yang benci saya. Diancam? Oh, diancam itu sudah bosen lah. Diancam itu sudah bosen. Teror mungkin? Kalau saya takut diancam, berarti saya malu dong sama Nabi saya. Yang saya panutin Nabi Muhammad. Hidupnya dari lahir sampai mati itu terancam. Tidak pernah satu hari tidak terancam. Peperangan terus. Jadi saya ini hanya ingin ngambil sedikit apa yang dari Nabi Muhammad saya mau ikutin. Saya bukan manusia suci. Saya masih banyak salah. Dan tidak ada orang suci. Tidak usah sok suci lah. Kalau Tuhan ini buka tabir setiap orang, tidak ada orang bisa menjadi pendakwah. Semua buruk. Tapi bukan berarti saya ini buruk terus saya secara pribadi mungkin saya masih nakal ya, masih buruk. Tapi bukan berarti saya harus diem kalau ada orang disakitin. Jadi harus tetap melawan itu. Loh, harus melawan. Saya harus lakukan itu apapun terjadi. Emang nggak nyaman. Tapi yang pro sama Habib banyak nggak, Bib? Alhamdulillah yang pro mulai sekarang banyak. Mulai banyak. Karena gerakan saya ini juga ada sebagian saudara-saudara saya yang Habib ini, dia merasa juga terima kasih apa? Ada sedikit pengimbangan antara gerombolan Habib radikal dan gerombolan Habib yang NKRI, yang Islami lah. Islami. Itu aja banyak saya terima. Ya saya terima kasih aja didukung. Saya akan jalan terus. Saya akan bicara kebenaran sekalipun di dunia ini tidak ada yang dukung saya. Saya tetap akan jalan. Tetap akan jalan melawan ketidakadilan itu, Bib ya. Bib, mungkin nggak sih ke depannya ini akan terus berulang lagi gitu? Hidup di zaman itu tidak pernah satu zaman tuh tanpa ada kebatilan, sekalipun zaman Nabi ada. Lah di sini bagi kita yang waras ini kita mencegah. Lah saya dari yang merasa Habib, saya tidak akan diam terhadap etnis Habib yang menyimpang, yang menurut saya menyimpang tidak benar, yang radikal. Saya akan lawan. Terserah apa kata mereka, saya akan lakukan. Karena kewajiban saya sebagai warga negara NKRI ini Indonesia, yang saya hidup bahagia di sini, makan hidup bahagia, punya anak di sini, sekolah di sini, ini negara indah, bangsanya baik. Masa saya diem kalau ada segelintir Habib dan Arab hanya ingin mengganggu negeri ini, apalagi merendahkan etnis Melayu. Itu saya nggak terima. Ini etnis yang baik Melayu ini. Ini tanpa Rasul sudah bisa semua terima Islam. Kalau menurut saya apa? Bangsa terbaik di dunia itu bangsa Indonesia. Baik. Terakhir kali, Bib ya, menurut Habib sebaiknya sikap seorang Habib atau pemuka agama yang memiliki pengikutnya cukup banyak harusnya seperti apa, Bib? Saya minta inilah semua. Terkadang ini gerakannya radikal sempalan yang kecil ini yang digerakkan oleh Rizik dan Bahar ini. So, mereka ini kelompok kecil. Tapi kalau kita mendiamkan, ini suasana jadi nggak baik. Lah, jadi apa? Mereka ini makin merajalela bukan karena banyaknya orang,
Karena diemnya orang baik. Saya kepengen ini tokoh-tokoh ulama bersatulah, tokoh-tokoh mau semua agama, terus tokoh-tokoh yang punya intelektual lah, kebangsaan bersatu jaga NKRI ini. Karena negeri ini nggak selesai terus kalau digonjang-ganjing. Yang saya khawatirkan, Pak, benih ini jadi besar, nanti masuklah kekuatan asing untuk ngadu domba bangsa ini yang sudah terjadi di Suriah, di Arab. Kita menang, tapi kita nggak ingin menang kita tuh harus ada kematian, kehancuran dulu. Kebutuhan Habib bisa jadi penyeimbang mungkin Habib nanti ya? Ya saya cuma itu, saya tuh nggak mau cari muka. Saya bukan orang yang pemerintah. Saya nggak ada makan apapun dari ini. Kalau saya mau makan apapun, dari pertama saya nyerang FPI itu, saya sendirian loh. Nggak ada yang milik. Nggak ada, nggak. Loh, langkah saya itu terhenti. Nggak bisa deket sama orang Arab. Karena saya punya kekhawatiran apa? Mereka ini semua membenci saya. Emang mayoritasnya benci saya. Sampai saat ini masih dibenci. Oh banyak. Banyak teror, handphone, semuanya. Tapi saya diemin lah. Justru bagi saya, Pak, ini nikmatnya jalan kebenaran. Pengorbanan itu indah kok. Kalau orang nggak punya pengorbanan dari hidupnya, berarti dia belum dapat tetesan dari Nabi Muhammad. Begitu pun yang Kristen dari Yesus. Jadi kalau orang nggak ada diri, nggak ada pengorbanan, berarti tidak ada Tuhan di dirinya. Oke, baik. Bib, terima kasih untuk waktunya. Telah berbicara bersama kami. Gua pamit. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.